Saya semester 7 dari program studi bisnis digital, jurusan administrasi bisnis. Kemarin saya di Pekan 7 menjabat sebagai ketua pelaksana. Mungkin segitu saja. Instagram. Ngapain Instagram? Oke. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Diananda, bisa dipanggil Raffi. Saya dari semester 5, jurusan manajemen pemasaran. Tahun ini diamanahkan menjadi ketua pelaksana Pekan Raya 8. Instagramnya apa? Raffi Edi. Follow ya guys. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Masarul Rido dari semester 3 dari Prodi Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Bisnis, dan tahun ini nih diamanahkan sebagai wakil ketua Pekan. IG Dimas underscore video. Jangan lupa di sekolah ya. Oke, gimana nih kabarnya bapak semua? Kesibukannya apa nih kira-kira akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Kalau dari saya hanya menjadi mahasiswa akhir yang selalu dikejar deadline skripsi. Kalau aku sendiri sibuk pekan. Kalau saya Pekan tidak terlalu karena ada ketua saya, tapi tugasnya banyak sekali di semester 3. Itu aja sih. Gue juga setuju sih kalau misalnya semester 3 tugasnya lebih banyak. Iya, 5 juga. Semua pakainya. Kenapa serahkan ke kamu? Kamu juga. Oke, jadi kan Pekan Raya ini bentar lagi udah mau mulai. Dan beberapa masih pada belum tahu gitu judul tema yang kita ambil tuh apa. Sekalian flashback dikit di Pekan Raya 7 itu ngambil tema apa? Atau mungkin bisa sambil dijelaskan arti dan maknanya. Untuk di tahun lalu di 2023 Pekan Raya itu sudah jalan ke Pekan Raya ke-7. Kami selaku panitia mengambil tema yaitu Ascendity dengan filosofi above the clouds, exploring the world. Dengan makna itu ketika setelah terjadinya COVID, harapan kami itu dari panitia adalah untuk teman-teman itu bisa mulai eksplor lagi dengan kegiatan-kegiatan himpunan, khususnya himpunan administrasi bisnis, jurusan administrasi bisnis, yaitu Pekan Raya. Dengan adanya lomba-lomba seperti seni, akademik, dan olahraga, mungkin seperti itu sih singkatnya. Secara garis besarnya. Oke, untuk tahun ini kami mengambil tema Advenoia. Itu gabungan dari dua kata, artinya adventure dan metanoia. Jadi adventure itu artinya perjalanan atau pertualangan, sedangkan metanoia itu menuju hal yang lebih cerah gitu. Jadi kami ngambil dua kata ini menjadi satu, yang artinya pertualangan menuju masa depan yang lebih cerah. Kelas. Tambah. Oke, jadi tadi kan kita udah tahu tema, arti, sama maknanya. Sekarang kita beralih ke Dimas nih. Kira-kira alasannya kenapa ngambil tema Advenoia ini? Untuk alasan sebenarnya kita tuh sebelumnya pemilihan tema dari Pekan Raya ini kita ambil di sekre dulu. Kita rapatkan, ternyata dari opsi-opsi anak-anak ini, bubuan acara ini sepertinya masih banyak yang belum masuk, masih banyak yang memberikan opsi ini, dan lain sebagainya. Terus kita memilih sebagai adventure dulu, dan tiba-tiba ketua saya ini mengusulkan metanoia. Nah, sepertinya bagus kalau kita gabungkan dan menjadikan Advenoia. Nah, seperti itu. Ada silsilahnya nih kenapa bisa ngambil itu ya? Iya, Bang Raffi ini berpengaruh penting di Enggak juga. Ada ceritanya ya? ceritanya. Udah ada Sebelum tema katalog itu. itu. Enggak begitu. Mungkin kalau menurut Bang Raffi nih sama Bang Raffi, event ini tuh seberapa penting sih event ini di jurusan kita, jurusan administrasi bisnis? Oke, kalau dari saya, Pekan Raya merupakan kegiatan yang cukup penting ya. Selain sebagai kayak promosi untuk memberikan awareness kepada khususnya anak SMK dan SMA Sederajat Kota Samarinda, bahwasanya di Politeknik Negeri Samarinda itu ada jurusan administrasi bisnis dan merupakan jurusan yang
mungkin salah satunya terbaik ya di Politeknik Negeri Samarinda, dan juga sebagai tempat teman-teman yang khususnya di Politeknik Negeri Samarinda, dan ada beberapa lomba yang diskusikan untuk memang umum, itu sebagai batu loncatan untuk mereka mengambil beberapa lomba untuk sebagai apa ya, sebagai jam terbangnya. Jadi untuk mereka lebih berani dan bereksplor. Oke, pastinya sangat penting sih pekan raya ini. Betul seperti yang Bang Kapi tadi bilang, untuk di eksternal kami pastinya untuk memperkenalkan jurusan administrasi bisnis dan juga Polnes. Lalu juga untuk internal kami juga berfokus nih untuk meningkatkan akademik mahasiswa dan juga non-akademik mahasiswa, karena juga kami ada lomba akademik dan juga ada lomba yang non-akademik. Seperti itu sih. Untuk Bang Raffi sendiri nih, ada hal yang membedakan nggak sih untuk pekan raya sekarang sama pekan raya tahun sebelumnya? Mungkin pekan raya tahun ini sama tahun sebelumnya itu hampir mirip, di mana kami mengadakan 4 divisi lomba. Ada divisi seni, akademik, media, dan olahraga. Tapi yang beda pada tahun ini yang pastinya tema tadi, dan juga untuk pelaksanaan tempatnya, yang dimana lomba eksternal kami mengambilnya di luar. Tadi kan Bang Raffi itu udah menyebutin ya ada 4 divisi. Mungkin dari Dimas bisa jelaskan sendiri. Jadi ada apa aja di situ? Untuk lomba tahun ini tuh ada 4 cabur atau 4 lomba. Di sini tuh yang pertama tuh ada yang pasti olahraga yang biasa ditunggu-tunggu dari Polres ini. Yang pertama di lomba olahraga itu yang pertama ada futsal, badminton, sama basket. 3 ini masih internal Polres, jadi kita bertandingkan antara jurusan-jurusan yang ada di Polres. Dan yang terakhir ini masih umum, yaitu e-sport. Jadi yang mau daftar dari seluruh Samarinda tuh masih bisa di e-sport. Nah, yang kedua itu kami ada lomba seni, yang di caburnya itu ada fashion show, ada modern dance, tari tradisional, sama band akustik. Nah, di situ tuh semuanya masih umum, jadi tidak ada satu kuota itu. Jadi siapapun dari Samarinda atau luar Samarinda bisa mendaftar di sini. Nah, yang ketiga itu ada media. Nah, yang media itu ada poster, digital poster, videografi sama fotografi. Nah, itu masih umum juga, sama seperti di sini juga. Baik, untuk akademik itu ada 3 lomba. Ini semuanya masih eksternal, dan biasanya ini kami beberapa dari lomba ini ada di matkul kita. Jadi ada di ujung tombol kita. Yang pertama itu ada typing speed, itu umum. Yang kedua master of ceremonial, dan yang ketiga itu bisnis presentasi. Dan katanya ya yang menang lomba-lomba di bidang akademik ini bakal dibawa lagi buat lomba-lomba Di keluar IB, ya. ya, betul. Di Jadi bakal terus berkembang keluar gitu. Betul. Kebetulan saya pegang di divisi IB kemarin. Untuk lomba kemarin yang menang itu bakal diberangkatkan atau lebih mudah untuk pelatihan lagi, dilatihkan lagi untuk lomba IB yang akan datang untuk tahun ke depan. Jadi jika kalian menang di lomba pekan raya, kami akan menariknya untuk di lomba IB. Jadi pekan raya ini bisa mempermudah jalan kalau mau ikut lomba luar lah. Betul. Oke, untuk Bang Kavi nih, selama menjabat sebagai Ketua Pekan Raya 7, ada hal yang berkesan nggak di dalam Pekan Raya? Berarti saya menjadi ketua ya? Iya. Tentunya di Pekan Raya kemarin nih, Pekan Raya 7, banyak banget ya momen-momen berkesan buat saya. Yang pertama itu merupakan salah satu kegiatan yang cukup besar yang melibatkan banyak orang yang baru saya pegang. Itu melibatkan kurang lebih 100 lebih deh. 100 orang lebih itu anggota. Kami open recruitment, kira-kira ada 60 dari mahasiswa-mahasiswa yang di luar HMJ, himpunan maksudnya. Dan yang kedua, lomba-lomba yang kami sediakan itu mendapat banyak apresiasi dari khususnya dosen-dosen administrasi bisnis, karena mereka melihat kan di khususnya akademik itu lomba-lombanya itu sangat
beriringan dengan mata kuliah yang diajarkan. Yang disebutkan tadi oleh Dimas tadi ada typing speed, ya betul, itu salah satu lomba yang yang utama di Pekanraya. Karena apa? Di administrasi bisnis sendiri khususnya kan itu ada mata kuliahnya. Typing speed itu jadi betul tadi ada IB kayak gitu kan, ada lomba-lomba yang kelasnya nasional yang dilombakan, dan dari beberapa pemenang-pemenang lomba-lomba nasional itu mereka tuh salah satunya tuh ada yang awal mulanya tuh ikut dari Pekanraya. Jadi salah satu batu loncatan itu Pekanraya. Nah, itulah momen yang saya kemarin lakukan tuh sebagai momen untuk mencari bibit-bibit dulu seperti itu. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Tapi selaku ketua Pekanraya 7 tuh punya harapan buat Pekanraya 8? Oh, tentu sih untuk harapan saya untuk Pekanraya 8 ini ya. Yang pertama itu harus tahu tujuan utamanya sih. Ya yang tadi yang saya sebutkan sebagai ibaratnya sebagai jendela orang luar itu melihat administrasi bisnis Politeknik Negeri Samarinda itu seperti apa sih, seperti gambarnya gitu. Dan harapan yang kedua adalah lomba-lombanya untuk ini tetap kualitasnya dipertahankan. Jangan cuman hanya melihat cabang-cabang olahraga yang umum sehingga yang internalnya kurang diperhatikan, dan sebaliknya jangan yang hanya internal tapi yang eksternalnya nggak diperhatikan seperti itu sih. Itu. Udah dicepetin berarti. Ayo. Untuk Bang Ramsa sama Dimas nih, harapannya untuk Pekanraya ini apa? Yang pastinya program ini berjalan dengan lancar, lalu juga dapat digunakan sebagai batu loncatan tadi untuk mahasiswa B untuk lebih mengasah kemampuannya. Yang pastinya juga untuk mengenalkan administrasi bisnis dan Polmes, dan tetap berjalan lancar guys. Gitu sih. Harapan dari Dimas? Untuk saya harapan untuk Pekanraya 8 tetap semangat, tetap berjalan dengan lancar, sukses, seperti kapal yang merupakan di lautan lepas, tetap hadapi saja dan jangan pernah pantang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang Pekanraya AB8, mungkin bisa langsung cek Instagramnya, nanti ada di sini, di mana bakal ada Instagram. Bisa langsung chat sendiri, bisa DM ke situ, atau langsung tanya aja ke teman-teman HMJ juga bisa. Oke, mungkin itu saja. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Ciao. Bye bye.